Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati qutbi jami'il maqam wal hawzil a'zam Syekh Abi Hasan Ali Asyadi di Syaikhul Qadir Jailani, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Baudin An-Naksabandi wa silsilati tariqah qadiriyah naksabandiyah wa naksabandiyah khalidiyah wa silsilati tariqah syadiliyah wa usulihim wa furuhim alladhi terjadihim bil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadrati silsilati sanad kitab Fathul Mu'in wa usulihim wa furuhim wa silsilati Hasyah Yanatul Talibin wa jami'ah li kuburi man hadara fi hadil majlisil mubarak khususan ila ruhi yang Sultan Agung wa ila hadrati yang aman kurat Tegal Arum yang aman kurat Jawi yang aman kurat wa yang Pangeran Bogor wa usulihim wa furuhim wa ila hadrati masyayikhina fi ribat al-riboya kadiri wa masyayikhina fi ribat kewakilan masyayikhina fi ribat al-mu'ayyid wa masyayikhina fi ribat al-fakamasilot wa man tufina fi zambal wal furat wal aktar wa kulli tifas wa ila hadrati khususan ila ruhi al-habib Ahmad Masyhur bintu al-Haddad wa Kiai Haji Muhammad Nasuha wa jami'ah ahli kubur jami'ah Rawdatul Muhibbin at-tasnim dalil khairat wa jami'ah ahli kubur man hadara fi hadal majlis mubarak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan ngerti sapa sira anna sholata ing temen setuhune salat iku tajibu wajib apa salat bi awalil waktu kelawan awale wektu wujuban hale wajib mausian kang den longgaragi. Jadi kita itu diwajibkan untuk berusaha sholat di awal waktu, diwajibkan berusaha sholat di awal waktu, akan tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu kita diperbolehkan sholat nanti di akhir waktu. Cuman kalau kita mampu sholat di awal waktu maka itu adalah lebih baik. Bi awali waktihil mahdud syar'an. Kenapa Syekh Bakri Sato mengatakan di dalam kitab I'anah? Karena sholat itu waktunya tertentu. Karena tertentu maka kita dianjurkan untuk sholat kalau bisa di awal waktu. Wujuban ay mausu'an fihi falayajibu fi'las sholati bi awal waktu 'alal faur. Tapi di dalam kitab Fathul Mu'in ini kalimatnya adalah diwajibkan tapi tidak dipaksakan, diwajibkan tapi ada kelonggaran. Artinya apa? Tidak harus faur tapi boleh tarohi. Artinya nopo? Kalau panjenengan bisa sholat di awal waktu langsung ya lebih bagus. Cuman kalau tidak bisa langsung karena harus menunggu jamaah atau karena harus menunggu air datang saat tidak ada air, maka diperbolehkan sholatnya di akhir waktu. Seperti itu. An awalihi saking awal waktune sholat ila waktin maring waktu yasau kang jembarha ing bisyarti ayyazima kelawan syarat ing yen to nejo sapa wong ala fi'liha ing atase nejo salat fi ing dalam waktu. Dengan syarat apa? Dengan syarat dia harus punya azam. Saya akan sholat isya jam 10, harus ada azam. Tapi kalau dia sengaja menunda tanpa ada azam, keinginan sholat, maka hukumnya dosa. Maka para ulama memperinci a'dzarus sholat itu di dalam 3 keadaan atau di dalam 4 keadaan. Keadaan di mana orang itu dianggap udzur, sehingga udzur itu menjadikan dia tidak sholat dan tidak dosa atau berdosa, maka dibagi 4. Yang pertama adalah karena sebab tidur. Dikatakan di dalam kitab Zubat, di dalam kitab Ghayatul Bayan al-Zubat, la udra fihi ta'khiriha illa lisah au naumin au lil jam'i au lil ikrah.
An-naumu yang pertama tidur. Yakunu udron idza nama qabla dukhulil waqti. Kalau kita tidurnya itu sebelum masuk waktunya sholat, kemudian keblabasan sampai keluar waktunya sholat, maka dianggap udzur. Udzur itu apa? Tidak berdosa. Misalnya ada orang tidur jam 10 pagi, blabas sampai jam 4 sore, maka tidak berdosa dia. Dianggap udzur. Wa amma idza nama ba'da dukhulil waqti fala yu'tabaru udron. Tapi kalau dia tidurnya sudah masuk waktunya sholat, maka dia tidak disebut udzur. Illa idza kana min adati, kecuali kalau punya adat. Wah, biasanya kalau saya tidur setengah 1, nanti setengah 2 bangun biasanya. Kemudian kok ternyata jenengan keblabasan sampai jam 4, maka tidak dianggap berdosa, artinya dianggap udzur dan jenengan tidak dianggap berdosa karena punya adat. Al-qiyam minan naumi qabla khurujil waqti au ausosikotan, atau jenengan itu telah berwasiat kepada orang yang bisa dipercaya. Misalnya pada istrinya, "Dik, nanti tolong ya, saya setengah 2 bangunkan, saya setengah 1 tak tidur dulu, setengah 2 bangunkan." Ternyata istrinya lupa, maka andaikan bangunnya jam 4 tidak dianggap layuk tabar bil ma'asi, tidak dianggap berdosa. Karena apa? Sudah yakin akan bangun di dalam waktu sholat, tapi ternyata istrinya lupa misalnya. Yuqiduhu qabla khurujil waqti au sa'ah mujarabah, atau jenengan punya jam beker ini kemudian ternyata mati di baterainya, maka bangunnya jam 4, sholat duhurnya ketinggalan tadi, maka hukumnya tidak dosa. Karena biasanya bangun tidur, kok saat itu tidak bangun tidur, maka tidak berdosa. Wa yusanu iqadu man nama qabla dukhulil waqti wa yajibu iqadu man nama ba'da dukhulil waqti. Kalau panjenengan termasuk yang udzur tadi apa? Tidurnya sebelum masuk waktunya sholat. Kemudian yang kedua adalah atau tidurnya di dalam waktu sholat tapi biasanya bangun dan ternyata tidak bangun, ini namanya udzur. Maka jenengan diwajibkan qadha, tapi sifatnya tarohi, tidak faur. Tarohi itu apa? Tidak harus langsung saat itu juga. Tapi kalau panjenengan ternyata sengaja tidur padahal waktunya sholat sudah masuk, dan jenengan tidak yakin akan bisa bangun di dalam waktunya sholat, maka andaikan benar-benar di luar sholat, jam sholat bangunnya, maka jenengan wajib qadha alal faur. Yu'sam wa yajibul qadha alal faur, yaitu apa? Dosa dan wajib mengqadha saat itu juga. Nggak boleh menunda, maka akan menambah dosanya lebih banyak lagi. Seperti itu. Yang kedua adalah orang tidak sholat karena lupa. Lah, lupa di sini diperinci. Yakunu udron idza kana sababu amron mubahan au sunnatan au wajiban. Kalau orang lupa sholat, lah lupanya itu karena sebab dia melakukan perkara yang mubah atau sunnah atau wajib, maka tidak la yu'tabar bil ma'asi, maka dia tidak disebut sebagai orang yang bermaksiat. Misalnya begini, jenengan jam 10 pagi murojaah Al-Quran, deris Quran ini kan sunnah, sampai jam 4 lupa sholat duhur. Maka jenengan termasuk orang yang udzur, artinya dimaafkan meninggalkan sholat. Atau melakukan perkara mubah, misalnya ngomong anaknya misalnya kemudian jam 11 lupa ngomong anak, saking nikmatnya sampai jam 4 sore lupa sholat duhur, maka dianggap udzur, tidak berdosa. Hal ini mengecualikan kalau yang dilakukan itu perkara yang makruh atau perkara yang haram, maka tidak udzur. Ada orang mulai jam 10 pagi sampai jam 4 sore dia melakukan kemaksiatan atau melakukan perkara makruh. Di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i catur itu makruh, ya. Kalau mazhab yang lain ada yang mengatakan haram, kita tidak ikut-ikut, ya. Ada ustadz ceramah haram, kita tidak ikut-ikut, kita ikut yang makruh. Keputusan lembaga Bahsul Masail itu selama tidak melupakan kepada Allah maka makruh. Lah, misalnya main catur jam 10 sampai jam 4 sore, atau ada orang bermaksiat jam 10 sampai jam 4 sore, maka andaikan jam 4 dia ingat, Masya Allah tadi lupa belum sholat duhur, maka kalau dia lupanya karena perkara makruh atau haram, dia wajib qadha dalam keadaan faur saat itu juga. Jadi tidak boleh menunda.
jam 4 langsung segera ambil wudhu, qadha sholat zuhur saat itu juga, nggak boleh ditunda. Tapi kalau lupanya karena perkara yang mubah, hal mubah, sunnah atau wajib, maka dia boleh tarohi itu nantilah tak qadha sekaligus sholat maghrib saja, maka tidak apa-apa, tidak dihukumi dosa. Yang pertama tidak berdosa seperti itu. Cuman lebih bagus kalau segera diqadha. Kenapa? Kita tidak tahu kapan matinya diri kita. Kita tidak tahu kita kembali kepada Allah itu kapan. Maka bagusnya langsung segera diqadha seperti itu. Yang ketiga adalah orang boleh tidak sholat di waktunya karena melakukan jamak. Jamak itu bisa karena bepergian, jamak itu bisa karena sakit, jamak bisa karena ada hujan. Nanti akan kita jelaskan pada babnya. Jadi hujan itu boleh jamak, sakit boleh jamak, tapi nanti kita jelaskan pada babnya. Kemudian yang keempat, orang bisa melakukan sholat tidak di waktunya karena yaitu sebab ikroh. Ikroh itu terpaksa. Nah, terpaksa di sini adalah bi ayyukroha ala ikhrajus sholati an waktiha fayu'daru fi dzalika in tawaffarat syurutul ikroh. Lah, ikroh niku napa? Misalnya orang disekap atau orang itu dipaksa sama orang, kamu nggak boleh sholat sekarang. Nah, misalnya seperti itu. Nah, orang ketika dipaksa atau ketika ditodong seperti itu boleh tidak sholat di waktunya dengan 4 syarat. Yang pertama, kuduratul mukri ala tahqiqi ma haddada bihi biwilayatin aw taghallubin. Si pemaksa tadi itu lebih kuat daripada panjenengan. Yang ternyata jenengan seorang dosen yang ngancam mahasiswa, jenengan kok nggak sholat, dosa hukumnya. Karena aghlabnya, umumnya dosen lebih kuat daripada mahasiswa. Tapi kalau yang maksanya penjahat, perampok, badannya gede, jenengan kecil, jenengan dipaksa, kalau kamu sholat tak bunuh lah, jenengan tidak sholat di waktu itu tidak jadi masalah. Nah, itu dianggap udzur. Yang kedua, ajzul mukra an daf'i ma ukriha bihi biharobin aw istighasatin. Si mukrih kan mukrihnya lebih kuat. Orang yang menodong lebih kuat itu bahasanya mukrih. Kalau mukroh itu orang yang ditodong, itu ternyata lebih lemah. Jadi dia tidak mampu. Dia kalau teriak malah nanti dibunuh, maka dia boleh untuk tidak sholat di waktunya. Dzannul mukro annahu inimtana'a fa'alal mukri ma khawafahu bihi. Jenengan harus punya keyakinan bahwa kalau nanti saya itu meninggalkan sholat, maka akan diberi keamanan oleh si penjahat tadi. Tapi kalau penjahatnya sudah terkenal ini, di mana-mana penjahat ini kalau melarang sholat, andaikan dia tetap tidak sholat, maka tetap dibunuh, kan pada mawon. Dia biasanya dia itu kalau merampok di mana-mana, melarang sholat, kemudian walaupun sudah tidak sholat tetap dibunuh. Maka karena sudah aghlabnya dia itu memang perampok pembunuh, qati'ut thariq pembunuh, maka jenengan itu dianjurkan tetap melakukan sholat. Yang keempat, alla takuna hunaka qarinatul ikhtiyar. Di sana tidak ada qarina. Misalnya jenengan punya alat tertentu, kalau diklik wah polisi bisa datang. Kok jenengan sengaja tidak melakukan itu, padahal jenengan bisa berusaha untuk berikhtiar minta bantuan, maka jenengan dihukumi dosa. Tapi kalau memang tidak ada alat untuk bisa menolong panjenengan, maka tidak jadi masalah di dalam hukum fikih. Ini 4 keadaan di mana orang itu dianggap udzur. Kalau dia tidak memenuhi syarat-syarat tadi, maka dia tidak dianggap udzur, dia dihukumi dosa. Kalau dia dihukumi dosa, maka dia wajib qadha dengan metode faur, yaitu saat itu juga. Ini penting sekali, terutama sholat subuh. Kalau ada orang, jadi jangan mudah-mudah mengatakan dosa kepada orang yang tidak sholat. Ini biasanya mau balik nih. Wah, jam 3 turu, kemudian jam 7 nembe bangun, dosa. Nah, mboten saged. Kalau tidurnya itu sebelum masuk waktunya sholat subuh, bangunnya di luar waktunya sholat subuh, maka dia disebut udzur. Udzur itu tidak dihukumi dosa. Dan tapi dia wajib qadha, ya qadhanya dibarengkan dengan wudunya dibarengkan dengan duha, tidak jadi masalah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Walau adroka lan lamun nemu sapa wong fil wakti ing dalam waktu rakaatan ing sak rakaat laduna ora saandhape rakaatan fal kullu mengko tai saben-saben iku ada onden arane salat ada wa ila lamun ora adroka fil wakti rakaatan faqadun mengko iku den arane qada. So, di dalam kitab Fathul Mu'in ini dibahas oleh pengarang kita bahwa orang itu dianggap sholatnya ada, tidak qadha ketika dia itu bisa sholat 1 rakaat minimal di waktunya. Misalnya begini, jenengan jam 3 tepat, jam 15 tepat itu adalah waktunya sholat asar. Ternyata jenengan jam 15 kurang 2 menit itu sudah takbir dan sempat sholat 1 rakaat duhur di waktunya sholat duhur. Rakaat kedua nabrak waktunya sholat asar. Maka jenengan sholatnya disebut i'adah, sholat tepat waktu. Kalau memang sholat tersebut itu dilakukan dengan tidak sengaja. Tapi kalau orang melakukan sholat dia itu menunda, dah santai saja lah, tak tunda. Nah, dia tahu orang tersebut itu standar sholatnya 10 menit misalnya, 10 menit. Dia melakukan sholat itu standarnya 10 menit seperti itu. Nah, sedangkan dia itu sengaja sholatnya ditunda sampai jam 15 kurang 5 menit. Otomatis apa? Kemungkinan 2 rakaat di waktu zuhur, 2 rakaat di waktu asar. Dia sengaja menunda. Kalau tadi yang pertama kami contohkan tidak sengaja menunda, maka berarti dia sholat di waktul hurmah. Idza lam yabqa minal waqti qudratu mayasau sholat, maka dia dihukumi berdosa. Cuman sholatnya tetap dianggap sholat yang ada. Paham ya? Jadi nak jenengan kok sholatnya karena ketiduran jam 15 kurang 2 menit baru bangun, maka langsung sholat duhur. Walaupun dapat 1 rakaat maka sudah dianggap sholatnya tepat waktu karena tadi ketiduran. Tapi kalau jenengan sengaja menunda sampai waktu yang kira-kira umumnya panjenengan tidak cukup untuk melakukan 4 rakaat, maka hukumnya berdosa. Itu namanya waktul hurmah. Itu waktu yang maka di dalam kitab fikih disebut makruh tahrim. Jadi waktu yang dibenci tapi tanakid bil ism, dibenci tapi ada dosanya. Jadi makruh itu ada 2, ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Makruh tahrim itu makruh tapi ada dosanya. Kalau makruh tanzih, makruh tapi tidak ada dosanya, itu makruh tanzih. Jenengan habis wudu kemudian anduan itu makruh tanzih. Jenengan pakai masker di dalam kitab Syarah Sahih Muslim atau Majmu' Syarah Muhadzab itu pakai masker ketika sholat tanpa ada uzur, itu namanya makruh tanzih. Cuman kalau ada uzur seperti ada corona kok sholatnya pakai masker, maka di sana dihukumi tidak dimakruhkan, fala yukrahu, maka tidak dimakruhkan. Tapi kalau tidak ada uzur sholat kok pakai masker atau pakai sesuatu yang membuat hidungnya nggak bisa kena ke dalam tempat sujud, maka hukumnya makruh tanzih, hanya tidak dapat pahala saja seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ngoten nggih, jadi tidak boleh menunda sholat sampai kemudian waktunya nabrak waktunya sholat berikutnya. Kemudian di dalam i'anah ada tambahan wa illam yudrik rakaatan minal waqti bi an adraka dunahu fahiya qadha sawaun akhara li udrin amla. Wal farqu bainahu wa baina man adraka rakaatan istamala raka'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kalamul ashab ala ma'idha idza lam yanwi waswab ala maqala imam wa bi afta syekhuna Syihabuddin Ar-Ramli wa samulah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasamulan dan milang-milang dosa bi sapa man bi ikhraji ba'da kelawan metunis bagiane salat anil waqti saking wektu wa in adroka lan lamun ketemu sapa wong rakaatan ing sak rakaat. Lah dihukum tetap menurut pendapat di dalam kitab ini salat itu ya harus di dalam waktu semuanya. Naam, ya lau syar'a lamun tumandang
sapa wong fi ghairil jum'ati ing dalem saliyane Jumat wa qad baqiya ma yasa'uha jazalahu bila karoha ayu tawilaha bil qiraati aw dzikri hatta yakhruja al waqtu. Ngeten. Salat Jumatan itu tidak boleh waktunya keluar dari waktu zuhur. Makanya salah satu syaratnya sholat Jumat itu apa? Antuqama fi hitatil balad. Yang kedua adalah harus di waktu zuhur, harus dilakukan di suatu negara. Yang kedua adalah harus dilakukan di waktu zuhur. Jenengan sholat Jumatan tenggene kars mboten sah. Jadi ngeten. Ketika saya berangkat ke Yaman, antara negara Oman sama negara Yaman niku enten kars namanya. Kars niku daerah yang tidak berpenghuni. Gak tahu, saya tepatnya kurang tahu panjangnya, mungkin sekitar 5 kilo mungkin. Jadi mobil itu lewat di daerah yang tidak boleh berpenghuni, itu namanya kars. Jadi daerah yang tidak berpenghuni, tidak disebut negara mana, tidak disebut. Maka jenengan sholat Jumatan tempriku mboten asal. Yang kedua, sholat Jumatan itu harus di dalam waktu. Tidak boleh sholat Jumatan nabrak waktunya sholat asar. Maka gambarannya begini. Saat itu Syekh Habib Abdullah guru saya menggambarkan begini. Ada orang sholat duhur, kemudian sholat Jumatan 40 orang, kholas sesuai dengan madzhab Syafi'i 40 orang. 39 orang itu salam setengah satu. Bon, sesuai bareng imam salam setengah satu. Satu orang nyelelek. Kalau dia itu tahiyatnya dilama-lamakan, disuwe-suweke sampai jam 15 kurang 1 menit. Maka semua orang ini harus melihat. Kalau orang ini tetap salamnya itu nabrak jam 15, pada jam 15 tepat itu adalah waktunya sholat asar. Maka semua yang sholat Jumatan tadi batal sholatnya. Harus mengulang sholat zuhur. Tapi kalau dia ternyata jam 15 kurang 1 menit langsung assalamualaikum, itu menurut Imam Ibnu Hajar sudah sah. As-salatu sudah aman, as-salaman. Tapi menurut Imam Romli harus assalamu alai, baru alai teng asar, batal semuanya. Paham ya? Jadi harus semuanya waktunya sholat duhur itu, waktunya sholat Jumatan itu ada di waktu yaitu duhur. 40 orang harus sah semuanya di waktu sholat duhur. Kalau ada satu tidak sah, maka tidak sah sholat Jumatannya, seperti itu. Nah, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sholat itu boleh memanjangkan itu boleh Pak, jenengan memanjangkan boleh, tapi dengan syarat tidak boleh menabrak waktu. Jadi menstandarkan lah. Jenengan kira-kira kalau baca 1 juz itu butuh waktu setengah jam. Oh berarti jenengan sholat duhur betul apa-apa. Jenengan maca 3 juz atau 4 juz. Nah kira-kira jam setengah 3 selesai betul apa-apa. Jadi sholatnya Allahu Akbar juz 1, juz 2, rakaat kedua juz 3, juz 4. Betul apa-apa memanjangkan seperti itu, asalkan tidak nabrak waktunya sholat berikutnya. Seperti itu. Ya seperti para ulama Imam Asy-Syafi'i 1 rakaat 1 khataman, Sayyidina Utsman ibn Affan 1 rakaat 1 khataman. Karena baca Qur'annya cepat kan begitu. Bisa mencukupi untuk sholat. Dan iki jenengan kok 1 juz itu butuh waktu 3 jam, ya jangan 1 juz. Enggak boleh, itu namanya memperpanjang sholat, yang jelas nanti akan dosa. Atau misalnya sholat subuh kok jenengan maca 1 juz, nanti waktunya sholat subuh nabrak terbitnya matahari, ya jangan sholat subuh dengan memanjangkan bacaan. Ya hukumnya tidak boleh. Maka ada sahabat itu, aduh sholat Kanjeng Nabi ngapunten Kanjeng Nabi niki enten imam kok sholatin kok dawan Kanjeng Nabi. Macane Quran dawu Kanjeng Nabi duka mboten remen kalih tiyang sing ngeten iki. Jadi menyesuaikan. Nak jenenge imam teng ilmu ayat nggih pun dawu mboten napa-napa. Teng ilmu ayat niku nak tarawih misalnya nggih ngageme Quran dawu berjam-jam salatnya. Nah teng Hadramaut tarawihnya saat itu saya mulai jam 8 ya mungkin kira-kira ya. Jam berapa? Hampir jam 12 selesai, jam 1 lagi mulai tarawih, jam 2 selesai. Jadi tarawihnya bisa dikatakan jam 8 sampai jam 2 malam tarawih, posisinya tarawih. Makanya Quran. Saya nggak tahu mungkin sekitar berapa juz begitu yang dipakai. Nggak apa-apa karena jamaahnya santri yang hafal Quran. Tapi kalau jamaahnya musola cilik
do mboten hafal Quran wong awam sedaya nggih jangan panjang. Minimal napa? Kulhu kalih surat Al-Kafirun. Al-Kafirun kalih kulhu niki nak cara perintahe Rasulullah. Lah sunahe napa nak salat Jumat, nak subuh salat Jumat niku tenggene kitab Zubadatul Itqan. Orang yang sholat subuh di waktu Jumat pagi sunnahnya niku maos alif lam mim tanzil kalih hal atal insan. Itu surat sajadah sama surat apa? Surat al-insan, hal atal insan juz 29. Itu dianjurkan ketika subuhnya sholat Jumat seperti itu ya. Tadi seperti itu dianjurkan. Setelah itu terus ngaji, setelah ngaji nanti membaca surat Al-Kahfi itu dianjurkan. Kemudian dikatakan wa illam yuwaqi minha raqatan fihi alal mu'tamad. Fa illam yabqa minal waqti ma yasauha aw kana jumu'atan lam yajuz al muddu wa la yusanul iktisar ala arkanis sholati ilidrogi kulliha fil waqti. Nah niki napa namine kalau jenengan itu sengaja menunda memanjangkan sholat niku bahasa Arabnya mudus sholat niku kalau sampai menabrak waktunya sholat niku tidak dianjurkan, bahkan dihukumi tidak boleh atau haram di dalam qaul yang muktamad seperti itu. Lah sedangkan kalau ada orang itu ternyata waduh ini nanti kalau sholatnya nggak tak percepat nanti waktunya sholat itu akan habis, maka tetap bagi dia tidak disunahkan untuk mempercepat sholat. Paham ya? Wah, waktunya saya sholat itu standarnya 10 menit tapi waktunya tinggal 5 menit. Wah ya sudahlah, saya tahiyat awal nggak usah tak lakukan, surat-suratan nggak usah tak baca, misalnya begitu. Maka seperti itu tidak dianjurkan. Tetap dianjurkan sholatnya dengan mu'tadilah atau standar saja. Sama dengan ada imam yang sudah takbir Allahu Akbar, jenengan dimakruhkan dari jarak sekian untuk lari mengejar sholat berjamaah. Makruh, lari itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Hadis Kanjeng Nabi Muhammad itu menurut para ulama tidak sampai kemudian diharamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Aihada utawi ku far'un ono cabang suwiji. Yundabu dan sunatake apa takjilu sholati, nyepetake sholat. Jadi dianjurkan kita untuk yaitu mempercepat sholat. Nah, mempercepat sholat. Walau isya'an lan senajan iku salat isya, walau isya'an lan senajan iku salat. Li awali waktiha ing dalam awale wektune salat. Dianjurkan, Pak, dianjurkan iki. Walaupun isya. Dikatakan di dalam di dalam syarahnya bahwasanya ada kenapa kok kita dianjurkan? Imam Zainuddin Al-Malibari mengatakan seperti itu karena ada ayat Quran hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jadi hendaknya kita itu menjaga sholat kita semuanya. Wa minal muhafadzati 'alaiha ta'jiluha. Kemudian menurut Imam Bakri Sato, salah satu bentuk daripada menjaga waktu sholat itu adalah sholat di awal waktu. Walikauli ta'ala fastabiqul khairat. Sebagaimana Allah mengatakan, yaitu mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Al-isar bil ma'ruf makruh. Jangan mendahulukan orang lain dalam kebaikan makruh. Misalnya ada soft pertama ini kita bolong setunggal. Jangan monggo makruh hukumnya. Jangan dianggap orang yang tidak dapat pahala besar dari Allah. Jadi kalau urusan sholat itu harus rebutan. Urusan adzan harus rebutan. Urusan soft harus rebutan. Maka andaikan orang tahu betapa besarnya pahala soft pertama, maka orang akan berebut atau bahkan bertengkar, bahkan akan melakukan saling musuh-musuhan untuk menjadi orang yang di soft pertama. Kalau orang tahu betapa besarnya pahala soft pertama, seperti itu. Atau tahu pahala adzan, wah ganjarane azan niku gawedhi deh. Wah, jenengan nak pirsa Masya Allah. Pendapat Imam Romli, Imam Ibn Hajar, Imam Ar-Rafi'i, Imam An-Nawawi dan beberapa ulama yang lain kebanyakan mengatakan bahwa azan itu pahalanya
aula minal imamah, lebih besar daripada menjadi seorang imam. Wah, luar biasa, rebutan. Menjadi imam itu pahalanya besar. Nah, jenengan pirsa kudu rebutan jadi imam dengan syarat kalau jadi imam itu bacaannya benar. Yang penting benar. Nanti kita sampaikan siapa yang patut jadi imam di dalam bab yaitu jamaah. Karena nanti ada sekitar 17 urutan orang itu yang lebih afdal jadi imam. Nah, jangan sampai bacaannya tasik pletot tapi kemudian pengen jadi imam. Enggak pernah ngaji Fatihah, enggak pernah menggurukan Fatihah, tidak punya sanad Al-Fatihah, rebutan jadi imam, maka sholatnya malah tidak sah. Karena salah satu syaratnya orang sholat berjamaah itu adalah tidak boleh yaitu ittiba'ul ummi lil qori, tidak boleh orang yang lil ittiba'ul qori lil ummi, orang yang qori bisa baca Quran dengan benar, dia bermakmum kepada imam yang bacaan Qurannya peletot atau keliru. Apa pengertian ummi? Man lam yastati ayyaqra'a harfan min hurufil Quran ay min hurufil Fatihah. Orang yang enggak bisa baca satu huruf Fatihah saja dia disebut ummi. Maka kalau ada dua orang, yang satu Quran baca Fatihahnya benar, yang satu ternyata baca Fatihahnya enggak benar karena dia tidak bisa baca satu huruf atau satu huruf ini keliru terus, maka yang satu yang tidak bisa baca ini harus ngalah jadi makmum. Ini mau tua mau muda harus ngalah jadi makmum seperti itu. Contoh ya, kalau orang nggak pernah ngaji ini fatal. Maka penting Masjid Agung ini kalau bisa punya program pengajian Quran tua-tua. Karena selama ini pengajian Quran itu untuk anak TPA toh. Padahal yang jadi imam bukan anak TPA tapi malah bapaknya. Ini harus ngaji, harus punya program pengajian bapak-bapak. Kalau yakin, hakul yakin. Nah, mboten ngaji niku rata-rata keliru. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kebanyakan orang kalau nggak pernah ngaji, pasti ya-nya tidak ditasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Mboten tasydid. Padahal kalau tidak ditasydid fatal niku maknane, Pak. Jangan bika wonten tafsir Ibnu Katsir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, iyyaka biduni tasydid maknahu alda'u syams. Kalau iyyaka tanpa tasydid jenengan baca karena nggak pernah digurukan, nggak pernah ada yang membenarkan, maka maknanya alda'u syamsi, yaitu sinar matahari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata lagunya apik gitu. Tapi maknanya hanya kepadamu wahai sinar matahari kami menyembah, hanya kepadamu wahai sinar matahari kita minta pertolongan. Nauzubillahi min dzalik. Fatal niku nembe setunggal tok. Oke, kalau terangke Fatihah niku nak kleru sak huruf niku maknane fatal kuatah sangat. Maka harus belajar kudu ngaji. Menjenengan bejo ke Masjid Agung niki semangat ngaji mungkin kali Pak Takmir ngaji seminggu sekali maos Quran minimal Fatihah, tahiyat, kali takbir, 3 rukun qauli itu, rukun ucapan itu harus benar-benar tahqiq, tidak boleh keliru. Kersane jenengan saged dadi imam. Qul al-Baidawi di dalam tafsir Asrarut Ta'wil wa Anwarut Tanzil dipun ngendikaaken panjenenganipun Imam Al-Baidawi fabtadiruha intihazan lil fursah wa hiyazatun li fadli sabqi al mutaqaddim wa li qouli ta'ala wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Jadi di dalam salah satu qiraah sab'ah ada yang baca sari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa salatu minal khairati wa sababul maghfirah. Menurut Imam Al-Baidawi, sholat niku hendaknya dipercepat. Kenapa? Karena ada ayat Al-Quran bahwa wasari'u ila maghfiratin. Mbok yo cepet-cepet toh sampai niku nglakoni sholat. Kenapa sholat itu masuk di dalam maghfirah? Menurut Imam Al-Baidawi, seorang ahli tafsir, ayat ini menunjukkan bahwasanya wa minal khairati wasababil maghfirah as-sholat. Salah satu sebab orang itu akan diampuni adalah sholat berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan begitu. Wali khabar Ibnu Mas'ud, dan ada hadis dari Imam Ibnu Mas'ud, sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayil a'mal afdal. Kanjeng Nabi ngapunten,
amalan apa sih yang paling afdol? Kanjeng Nabi mengatakan as-sholatu li awwali waktiha. Salat di awal waktu, Kang. Salat yang paling ibadah yang paling afdol. Begitu juga di dalam sebuah hadis marfu, as-sholatu fi awalil wakti ridwanullah. Seorang kalau mau sholat di awal waktu maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Niki kalau aturakan hadis-hadisnya karena dipesani Pak Abdul Khalik Ridwan, Pak Abdul Khalik Hasan, Abdul Khalik Hasan untuk menyampaikan hadis-hadisnya. Jadi ngeten lho Pak, semua fikih itu pasti diambil dari Quran dan hadis, pasti. Jadi adanya takrif, Fathul Qorib, Fathul Wahhab di dalam teori usul fikih, dalam teori qaidul fikih, seorang mujtahid itu tidak mungkin mengambil satu kebijakan hukum kecuali pasti berdasarkan Quran atau hadis yang sahih atau hasan. Paham ya? Maka barang siapa yang taklid kepada seorang mujtahid, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, maka jenengan tanpa mengetahui hadisnya sudah tu'tabar bisyihatil ibadah, sudah dianggap sah di dalam melakukan ibadah. Cuman kadang-kadang tiang Solo niku tangklot, Imam Syafi'i kok mengatakan begitu, itu pendapat pribadi atau ada hadisnya? Semua ada hadisnya. Cuman kadang-kadang tidak perlu disebutkan. Kenapa? Karena memang jenengan tidak tingkatannya untuk melakukan ijtihad sendiri. Cuman mengetahui lebih baik seperti itu. Jadi kalau orang itu sholatnya kok sesuai takrif, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, maka sudah dianggap bagus. Loh, kenapa kok Pak Musta'in ini ngajinya Fathul Mu'in? Nggih, karena Kanjeng Sultan Agung niku wonten kitab wonten kitab pedoman keraton itu mengatakan 3 pedoman penting. Napa ngajiyo 3 kitab? Napa Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, kalih Tuhfah. 3 kitab ini kitab yang paling diunggulkan sejak berdirinya kerajaan Mataram. Nah, yang Sultan Agung niku kan alimnya luar biasa. Makanya kalau mendes tunggal Fathul Mu'in. Dan mungkin kapan-kapan ngaji Fathul Wahhab kali kitab Tuhfah. Biasanya Fathul Mu'in riyen hatam, Fathul Wahhab nabi kitab Tuhfah. Niku pun jenengan saged nguasai Tuhfah, Pak. Mufti jenengan mufti. Kitab Tuhfah itu 10 jilid. Biasanya ngajinya setelah Fathul Mu'in. Nah, Tuhfah niku yang ngarang gurunya pengarang Fathul Mu'in. Jadi kula niku ngaji kitab Fathul Mu'in minangka nguri-nguri tinggalanipun panjenenganipun Eyang Sultan Agung, karena itu kitab yang diandalkan dulu. Karena orang itu kalau pengen dipanggil sultan, kalau nggak menguasai Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, Tuhfah, ya mboten mungkin. Karena gelar mufti, gelar sultan itu diberikan kepada orang yang menguasai kitab-kitab tersebut. Di Hadramaut di Timur Tengah itu minimal menguasai kitab Tuhfah untuk bisa disebut seorang yang alamah, orang yang mufti atau orang yang boleh berfatwa. Lah niki Fathul Mu'in mawon tasik kocar kacir kok wani-wani yang berfatwa. Niki kula maringi ngoten niku. Nah niki kula aturaken kersane jenengan semangat. Oh ya awake dhewe ngaji Jumat pagi iki nguri-nguri budaya sejak zaman Eyang Sultan Agung. Lho, apa kitab yang lain tidak bagus-bagus, Pak. Cuman kula pengennya nggih menguri-nguri budayanipun Eyang Sultan Agung. Apalagi kitab Fathul Mu'in ini hampir semua pesantren di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia itu ngaji kitab Fathul Mu'in. Ngoten nggih. Hampir Lirboyo, kula teng Lirboyo ngaji Fathul Mu'in niki teng pondok Lirboyo. Qala Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan ridwanullahi innama yakunu lil muhsinin wal afu, dikatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yustahabu ayu akhirul isya. Ngaten. Tadi dikatakan di dalam kitab ini bahwa sholat isya itu lebih dianjurkan untuk dilakukan di dalam awal waktu, di sholat isya. Cuman memang ada hadis Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan di dalam hadisnya sahih Bukhari dan sahih Muslim. Artinya hadis ini derajatnya sahih. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yustahabu ayu akhirul isya wa ujibu anhu bi an ta'jilaha huwa alladhi wadibun alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amma ta'khira fa kana li udrin wa maslahatin taqdati ta'khir. Kanjeng Nabi Imam Syafi'i atau Imam Zainuddin Al-Malbari jawab, loh
Pak Yai ngapunten Pak Yai, bukannya Rasulullah itu pernah mengatakan kalau Kanjeng Nabi itu paling senang kalau mengakhirkan sholat. Nggih, hadis tersebut muncul saat itu Rasulullah itu ada udzur atau ada sebab yang membuat beliau harus mengakhirkan sholat. Itu jawaban Imam Syafi'i atau Imam Zainuddin Al-Malibari, ulama Syafi'iyah. Nah, cuman menurut pendapat beliau, biasanya Rasulullah itu sholatnya tetap di awal waktu. Tapi terkadang Kanjeng Nabi itu sholatnya di akhir waktu. Lah, jenengan boleh sholat di akhir waktu kalau ada sebab, misalnya, wah saya pengen istiqomah setiap pada sholat maghrib zikir, karena ada hadis ya, setiap pada sholat zikir minimal 15 juz. Lah 15 juz niku nak cara jenengan butuh waktu 10 jam ya sudah. Nah, maka jam 6 sampai sekitar jam 2 malam baru sholat isya mboten napa. Tapi enten sebab. Tapi nek jenengan sholat isya jam 2 malam bar maghrib kok jenengan sare, niki hukumnya makruh, dibenci sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pondok-pondok biasanya sholat isya rada wengi, soalnya napa ge ngaji riyin. Nang Lirboyo niku jam 9, sekitar jam setengah 9 itu baru isya, karena ngaji dulu seperti itu. Lah niki mengikuti hadis ini mboten napa. Tapi kalau tidak ada sebab makruh hukumnya. Dipun ngendikaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipun ngendikaken afdhalul a'mali utawi sak bagus-bagusi amal iku as-sholatu salat li awali waktiha ing dalem awale wektu, wa takhiruha utawi ngakhirake salat an awali saking awale wektu litayakuni jamaatin krana onone yakini jamaah asna'aha iku ing dalem tengahe asna'ahu iku ing dalem asna'aha nama asna'ahu ing dalam tengahe sholat. Lah tapi Pak, mengakhirkan sholat itu dalam beberapa waktu disunahkan. Apa? Satu, kalau jenengan sholat di awal waktu tidak dapat berjamaah. Ternyata jamaah Masjid Agung niku biasanya jamaahnya jam setunggal. Lah jenengan disunahkan menunda sholat jam 1 karena idrok jamaah, karena demi mendapatkan sholat berjamaah. Paham ya? Satu. Yang kedua, disunnahkan melakukan sholat diakhirkan ketika jenengan niku tantadir alma, nunggu adanya air. Wah, tapi harus harus liwujudi khobaril mujkin, harus ada kabar yang kira-kira bisa dipercaya. Ngapunten Pak, jari Pak RT ini bisa dipercaya, terkenal orangnya jujur. Jari Pak RT mengke jam 2:30 niku wonten bantuan PDAM. Lah jenengan disunnahkan menunda 2:30 sholat duhurnya, tidak sholat di awal waktu dengan yaitu tayamum. Jadi kalau tidak ada air maka sholatnya boleh diakhirkan sampai 2:30 karena ada khobar dari orang yang mu'tadil, orang yang adil bahwa nanti akan ada air. Niki mboten napa-napa. Dalam dua keadaan ini menunda sholat. Yang ketiga, diperbolehkan menunda sholat karena adanya tabrid. Tabrid niku napa tabrid? Tabrid niku jenengan tinggal tenggene daerah sing panas luar biasa. Tenggene Yaman, Masya Allah jenengan pirsa Yaman Pak, tenggene Yaman. Niku nak ngapunten kula rencang-rencang mahasiswa niku badhe ngapunten pipis. Niku biasanya mendet toyo rumi ya. Jadi kita sudah punya ember, ambil air dari keran, air tersebut kita biarkan 1 jam. Karena nak langsung tinggi panas melocot. Karena musim panas itu panasnya luar ya, jadi didemkirian sak jam nembe saged tinggi istinja seperti itu. Jadi bisa dibayangkan ya panasnya luar biasa lah. Nak jenengan rumangsa duhur niku panas banget, maka mengakhirkan sholat duhur di waktu yang agak enggak panas niku dianjurkan. Niku namanya waktu tabrid, hukum tabrid di dalam ilmu fikih. Nah gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in fahisyam mengko lan lamun senajan banget apa atakhiru ngakhiraki malam yaduk la ing dalam selagi ini ora rupak apa waktu-waktu walidoniha idalam yafhash urfan la li syakki fihi mutlaqan wal jama'atul tawi jama'al qalilatu kang kitip paling ngadap ya Mbak. Awalul waktu ing dalam awal waktu ing dalam ale waktu iku afdhalul utama minal kasirati saking jamaah kang akeh akhiri ing dalam akhiri waktu. Nah, tapi ngeten
menurut pendapat madhab, sholat di awal waktu dengan berjamaah walaupun jamaahnya sedikit itu lebih bagus daripada sholat di akhir waktu jamaah walaupun banyak. Paham ya? Jenengan sholat di awal waktu jamaah gurtian gangsa itu lebih afdol daripada jenengan sholat jam 2:30 tapi jamaah yang setunggal niki dipun ngendikaken panjenenganipun pengarang kita wa yuakhirulan den akhirake muhrimu abu al ikhram salat al isya ing salat isya wujuban hale wajib li ajli khaufi fawati hajjin krana anane wedine pote haji bifautil wukufi krana pote kelawan pote wukuf bi Arafah ing dalam kota Arafah la lamun salat sapa wong mutamakinan hale waktune salat li anna qada'ahu sahbun dan hukumnya wajib bagi orang yang haji niki khusus haji itu mengakhirkan salat isya kalau dia khawatir kalau tidak diakhirkan dia tidak mendapatkan yaitu wukuf tenggane Arafah. Kalau jenengan ternyata kok tadi sholat maghrib nggak langsung sholatnya dengan cara tidak belum sholat isya, maka jenengan itu diwajibkan untuk mengakhirkan sholat isya kalau memang ada kekhawatiran jenengan akan ketinggalan melakukan wukuf wajib hukumnya. Wa sholatu tai sholat tu akhiru kang den akhiraki li anha krana temen setune sholat iku ashala luwih gampang min masyaqqati saking masyaqqai sholat wala yusolli lan ora becik ora sholat sapa wong ha ing al waktu apa sholatu sholat syiddatal khaufi ing bangete wedi wa yu akhirulan den akhiraki aidon hale meneh wujuban hale wajib min ra'yi nahwi horikin saking ngawruhi sepadane napa nggih wong kelelep au asirin utawa wong kelelep ya au asirin utawa wong kang den sekap lau angkoda lamun tangiake sapa wong ing madkur kharaja metu apa waktu. Lah kemudian di dalam kitab ini dikatakan diperbolehkan bagi kita untuk diperbolehkan bagi kita untuk sholatnya ditunda bahkan sampai keluar waktu sholat ketika dalam keadaan syiddatul khauf. Napa perangnya pun dalam keadaan sangat genting sekali. Lanjut dengan diperbolehkan sholatnya ditunda walaupun keluar waktunya sholat. Cuman nak jenengan kok tetap sholat sebisanya, sholatnya Allahu Akbar cereng sami Allah cereng maka mboten napa. Dan itu lebih afdol. Kemudian dianjurkan bahkan hukumnya wajib orang itu menunda sholatnya walaupun nanti sampai keluar waktu sholat dalam keadaan sebagai berikut ini contohnya. Yang pertama adalah jenengan melihat ada orang tenggelam. Wah, jenengan pegawai SAR, pegawai tukang nolong orang tenggelam SAR gitu. Loh, wah ini kalau saya nggak nolong nanti orang ini mati misalnya, mati tenggelam. Maka jenengan wajib menunda sholat untuk menolong orang tersebut. Karena saya pernah mendapatkan info ada dokter di rumah sakit Solo itu karena dia sholatnya selalu di awal waktu pasiennya tuh sedang digeladek azan langsung pasiennya ditinggal tinggalnya pinggir bangsal. Niki pernah saya mendapatkan info ini benar dan itu beberapa kali. Nggak boleh, haram hukumnya seperti itu kalau dikhawatirkan terjadi madhor kepada si pasien tadi. Maka dokter harus menunda sholat walaupun sampai keluar waktunya sholat. Andaikan dikhawatirkan kepada pasien tadi itu sampai terjadi kesakitan yang lebih atau sampai meninggalkan kematian. Dan ini perlu kami sampaikan seperti itu. Dan ini disebutkan di dalam madzhab Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Fathul Mu'in seperti itu. Kemudian dikatakan saya ingin membaca syarahnya ya. Seperti itu. Kemudian termasuk ada orang yang disekap. Wah ini kalau saya nggak nolong, karena saya itu pegawai kepolisian, tukang menyelamatkan orang-orang disekap. Kalau saya nggak nolong, dia nanti akan dibunuh.
Nah, kalau dia akan disakiti, diperkosa, maka jenengan wajib menolong dulu. Sholatnya boleh ditunda nanti, boleh. Kalau memang tidak ada cara yang lain. Tapi kalau misalnya anggota BRIMOB-nya ada orang 20 yang ada 10 orang yang sudah siap nolong karena agamanya tidak Islam, tidak wajib sholat, yang jenengan haram, mengajukan diri haram. Biar yang tidak sholat yang menolong, jenengan sholat dulu seperti itu ya. Nah, anggota SAR-nya ada 20, yang 10 tidak Islam, padahal menyelamatkan itu cukup 10 orang ya, biar yang tidak Islam dulu yang menyelamatkan, jenengan wajib sholat. Atau hal-hal yang lain yang berhubungan dengan menyelamatkan, yaitu orang-orang dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan sangat berbahaya. Ini beberapa hal kami sampaikan tentang yaitu hukum sholat, syaratnya sholat yang keempat di dalam kitab Fathul Mu'in. Kami berikan materi, kami berikan Arab dan terjemahannya, bukan berarti jenengan itu tidak mendengarkan, karena ini hanya terjemahan itu sangat sempit sekali. Keterangan saya tadi lebih panjang daripada yang di dalam kitab Fathul Mu'in. Makanya walaupun jenengan dapat materi ini, insya Allah maka harusnya tetap mendengarkan materi, karena penjelasannya mungkin di sini hanya 20% saja, sedang penjelasannya sangat banyak sekali insya Allah. Semoga apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada pagi hari ini menjadi sebab kelak kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, enten pertanyaan bisa ditanyakan ke nomor yang ada di bawah itu atau kepada majelis, ditaruh di depan kertasnya. Semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi 'uluwihi kainun, ya man huwa fi 'ilmihi muhitun, ya man huwa fi 'izzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fi'lihi hamidun, ya man huwa fi dhatihi qadimun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi 'ata'ihi katsirun. Allahumma akrimna minka bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abadan ma abqaitana warzuqna an atluwahu 'ala nahwi alladhi yurdika 'anna. Allahumma badi'as samawati wal ardi dzal jalali wal ikram wal 'izzati allati la turam, ya Allah ya Rahman, bi jalalika wa nuri wajhika an tunawwira bi kitabika basarina wa an tatliqa bihi lisanana wa an tufarrija bihi lisanana wa an tashruha bihi badanana, fa innahu la yu'inun 'alal haqqi ghairuka wa la yu'tihi illa anta wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.